ratusan pesan ancaman, obsesi seksual yang tidak wajar, dan sebuah pelacakan alamat IP yang akhirnya membongkar iblis sesungguhnya yang bersembunyi tepat di meja makan keluarga. Selamat datang di Beale City, sebuah kota kecil yang tampak begitu damai di permukaan. Namun, di balik pagar-pagar putih dan senyum ramah para tetangga, tersimpan sebuah rahasia kelam yang akan mengguncang kewarasan kita. Ini bukanlah sekadar kasus perundungan cyber biasa. Ini adalah sebuah anomali gelap di mana seorang pelindung yang seharusnya memberikan rasa aman. Berbulan-bulan lamanya, teror itu mengintai setiap malam tanpa kenal ampun. Pesan-pesan anonim yang berisi ancaman mengerikan dan hinaan brutal terus menghujani ponsel sang putri. Sang anak perlahan hancur, terperosok ke dalam lubang depresi yang dalam, tanpa menyadari bahwa monster yang mengoyak mentalnya tidak berada jauh di antah berantah. Pelaku itu berdiri di ambang pintu kamarnya, mengawasi setiap air mata yang jatuh dengan kepuasan psikopatologis yang menyimpang. Kendra Likari, sang ibu, merancang kehancuran mental putrinya secara sistematis, mengetik setiap kata beracun itu dengan jari-jarinya sendiri. Namun, kekejaman ini melampaui batas perundungan siber biasa. Penyelidikan lebih dalam mengindikasikan adanya lapisan motif yang jauh lebih gelap dan menjijikan dari yang bisa dibayangkan manusia normal. Di balik pesan-pesan kebencian tersebut, tersembunyi sebuah obsesi seksual yang sangat tidak wajar terhadap kekasih putrinya sendiri. Sang ibu menggunakan persona anonim tidak hanya untuk menyiksa darah dagingnya, tetapi juga untuk memuaskan fantasi-fantasi menyimpang yang bersemayam di sudut paling busuk dalam pikirannya. Ia memanipulasi kenyataan, menciptakan narasi fiktif yang melanggar segala batas moral dan kemanusiaan. Kegilaan terbesar dari skandal ini adalah bagaimana Kendra memainkan perannya dengan begitu sempurna di hadapan publik dan penegak hukum. Di siang hari, ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ia memeluk putrinya yang menangis, melaporkan kasus perundungan ini ke pihak sekolah, dan bahkan memimpin kampanye anti perundungan siber di kotanya. Ia menciptakan ilusi sebagai ibu yang berjuang mencari keadilan sejati, sementara di malam hari ia kembali mengenakan topeng monster digitalnya. Ini adalah sebuah teater sosiopat di mana ia menjadi sutradara, aktor utama, sekaligus algojo. Pihak berwenang dan para ahli forensik digital akhirnya turun tangan ketika teror ini dianggap sudah mengancam nyawa. Mereka mulai membedah ribuan halaman data digital, membongkar lapisan jaringan anonim dan alamat IP palsu yang digunakan oleh sang pelaku misterius. Berbulan-bulan penyelidikan yang sangat rumit akhirnya membawa mereka pada satu titik penemuan yang membuat darah setiap detektif berdesir ngeri. Jejak digital itu tidak mengarah ke sindikat luar negeri, tidak juga ke rumah saingan putrinya. Jejak itu berhenti tepat di router internet di dalam rumah sakit mereka sendiri. Ketika kebenaran itu terungkap, seluruh fondasi kota Beale City runtuh dalam kengerian yang membisu. Alamat IP tersebut melacak langsung ke perangkat genggam milik Kendra Likari. Ratusan halaman bukti kejahatan digital
tergelar di meja investigasi, mendokumentasikan setiap ancaman kejam yang ia arahkan pada putrinya. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada seberkas pun raut penyesalan di wajahnya saat tertangkap. Hanya ada kekosongan manipulatif yang menegaskan bahwa ia telah lama kehilangan jiwa kemanusiaannya, tenggelam dalam narsisme absolut dan obsesi untuk mengendalikan segalanya. Penemuan mengerikan ini memicu pertanyaan yang jauh lebih gelap bagi para pakar psikologi kriminal. Apakah tindakan biadab ini murni lahir dari gangguan kejiwaan akut seperti Munchausen by proxy versi era digital, ataukah ada anomali genetik yang diwariskan dalam garis keturunannya? Beberapa teori konspirasi lokal bahkan mulai berbisik tentang kemungkinan keterlibatan sekte rahasia di kota kecil tersebut yang menormalisasi kerusakan mental semacam ini. Kekejaman Kendra terasa terlalu terstruktur untuk sekadar kejahatan tunggal, seolah menjadi bagian dari kegilaan massal yang tertidur di bawah kota. Kendra Licari mungkin kini telah kehilangan kebebasannya menghadapi dinginnya jeruji besi pengadilan. Namun kerusakan psikologis yang ia ciptakan bersifat permanen dan tidak termaafkan. Ia tidak hanya merenggut masa muda dan kesehatan mental putrinya, tetapi juga menghancurkan rasa percaya paling fundamental antara seorang anak dan orang tua di seluruh penjuru kota. Skandal Beale City akan selamanya diingat sebagai peringatan paling menyeramkan bagi umat manusia, bahwa iblis yang paling berbahaya tidak selalu bersembunyi di dalam bayangan hutan yang gelap. Terkadang, iblis itu adalah orang yang menyelimutimu di malam hari dan memanggil dirinya dengan sebutan ibu.